Selamat pagi, tabe salamat, lingona latai, salam sahujud, karende malempang, adil katalino, bacuramin, kasaruga, basengat kajubata, ares. Kembali lagi bersama saya, Destri Hayasakinah, di acara yang paling fenomenal, teraktual, dan terpercaya, tidak lain tidak bukan, yaitu Ngabdi Talk. Tema pembicaraan kita pada kali ini adalah chit-chat dengan tenaga kesehatan sebagai CPNS di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau. Saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan sebuah data yang menyatakan bahwa pada tahun ini di 2025 RSUD Hanau menerima 38 orang sebagai CPNS pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan di antara 38 orang tersebut ada 10 orang yang terdiri dari asisten apoteker, perawat, dan juga bidan yang termasuk di angkatan 3. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama Kak Muza yang sedang berada di TKP untuk bertanya-tanya langsung kepada para tenaga kesehatan yang nantinya akan berbagi cerita dengan kita perihal pengalaman mereka selama mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Langsung saja ke TKP. Baik, terima kasih Haya atas waktunya kembali ke lapangan dengan Muza bersama rekan saya Bang Rian dari RSUD Hanau. Bang Rian, kalau boleh tahu di RSUD Hanau bertugas sebagai apa? Saya sebagai perawat di RSUD Hanau, Mbak, bisa. Di RSUD Hanau di penempatan di ruang apa, Bang? Saya ditempatkan di bagian instalasi gawat daruratnya atau kita sering sebut dengan IGD ya, Mbak ya. Kemarin kan dilakukan latihan dasar tuh, boleh dibagi pengalamannya selama Abinda 1 sinkronus dan asinkronusnya? Untuk pengalaman ya ditanyakan oleh Mbak Muza ya. Kalau pengalaman sih berbicara tentang topik agenda 1, topiknya kan bela negara nih, Mbak. Bela negara itu kan dimaterikan secara sinkronus dan asinkronus. Yang ini saya bahas yang pertama ini yang pengalaman dari sinkronusnya. Di situ kami diberikan pemateri oleh ada coach kami, kalau saya Pak Wiyan Dharma, beliau dari bagian media suara. Terus di situ kami kumpulkan satu angkatan di mana itu angkatan 3 yang di situ menurut saya sangat interaktif banget sih, karena saya ketemu dari teman-teman dari Satpol PP, Polhut, terus ada juga bagian teknisi yang lainnya. Di situ kami diajarkan loh ternyata pengabdian kami sebagai ASN untuk bela negara itu ternyata sama aja, cuma bedanya itu dari tupoksi atau cara profesi kami masing-masing. Lalu untuk di bagian sinkronus asinkronusnya, kami diajarkan bela negara itu kayak belajar mandiri sendiri gitu. Jadi waktu tantangannya mulai terasa sih, karena sambil melaksanakan tugas nge-shift, apalagi saya sebagai nakes nih, ada tugas pagi, sore, dan malam. Karena yang biasanya habisnya semalam kan capek nih, semalaman nggak ada tidur ngurus pasien, seharusnya sampai rumah tuh mandi, makan, terus tidur kan. Ini kayak wah ada tugas nih, belajar dulu gitu. Jadi ya kayak dituntut menurut saya untuk belajar sendiri, bisa lebih adaptif sehingga tuh mempertahankan bagaimana kayak tanggung jawab kita gitu, sama manajemen waktunya gimana. Ya, jadi menurut saya pengalaman saya tentang agenda 1 di mana dengan metode sinkronus dan asinkronus ini kayak lumayan memberikan kesan yang cukup bermakna, karena selain yang kita menambah koneksi dan relasi, juga memberikan saya pengalaman bahwa jujur saya orangnya kurang disiplin, Pak. Jadi dituntut membuat saya belajar kayak harus lebih on time dan sebagainya. Jadi saya juga menemukan bahwa dari agenda 1 itu memberikan kita sebagai ASN baik itu Satpol PP, Polhut, dan juga teknisi yang lainnya, nggak perlu dari hal-hal ribet, cukup dari hal-hal sederhana seperti kerja yang disiplin, terus bisa mengatur manajemen waktu kita, sama kalau saya dan teman-teman nakes saya melayani masyarakat dengan kasih dan sayang. Gitu, lumayan juga pengalaman yang dari manajemen waktu ya, Bang. Ya. Terima kasih atas pengalamannya. Sekian dari saya Muza di lapangan, saya kembalikan ke Haya di studio. Baik, terima kasih Kak Muza. Karena kita sudah mendengarkan
chit-chat dari Kak Rianata Dermawan, mari kita dengarkan chit-chat dari Kak Tiin Mufidah di TKP. Saya kembalikan lagi ke Kak Muza. Kembali lagi dengan saya Muza di lokasi dengan rekan saya Kak Tiin dari RSUD Hanau. Kak Tiin, kalau boleh tahu di RSUD Hanau bertugas sebagai apa, Kak? Kebetulan Mbak, saya di RSUD Hanau sebagai nakes yang bekerja di ruang VIP. Kemarin kan habis aktualisasi nih, Kak. Boleh sharing-sharing nggak pengalamannya selama aktualisasi? Banyak banget sih Mbak yang saya dapatkan dari kegiatan aktualisasi kemarin. Salah satunya itu bagaimana peran saya sebagai nakes terhadap aksi bela negara. Boleh nggak Kak dijelasin apa sih aksi bela negara ini dari pandangan nakes? Bagi saya, aksi bela negara itu bukan hanya bagi mereka yang memegang senjata saja, tapi kami sebagai nakes, aksi bela negara itu bisa dalam bentuk kami itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah pasien. Contoh dari aksi bela negara ini tuh apa aja sih, Kak? Contoh dalam kegiatan sehari-hari kami sebagai nakes yang biasa kami lakukan kepada pasien itu yaitu dengan memberikan edukasi kesehatan yang terpercaya kepada pasien, kemudian menjalin hubungan yang baik kepada pasien, dan yang paling penting itu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang terbaik kepada pasien. Kedepannya, apa yang Kakak harapkan dari aksi bela negara ini dampaknya untuk pasien? Bagi kami, harapan kami yaitu pasien itu bisa menjadi lebih mandiri, lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan itu seperti apa, dan lebih memahami bagaimana cara pengobatan yang baik dan benar. Karena Mbak, bagi kami dalam proses memberikan obat itu bukan hanya sekedar memberikan barang, tetapi di dalam kami memberikan obat itu terkandung di dalamnya itu ada harapan, ada nyawa, dan ada kesehatan bangsa yang harus selalu kami jaga. Semua itu Mbak kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap tanah air Indonesia ini. Sebagai penutup nih Kak, apa kata-kata dari nakes tentang aksi bela negara ini? Kami sebagai nakes percaya bahwa dengan menjaga kesehatan bangsa itu adalah salah satu bentuk tertinggi aksi bela negara. Wah, terima kasih pengalamannya ya Kak. Saya Muza dari lapangan, dikembalikan kepada Haya di studio. Terima kasih kepada Kak Tiin yang sudah bersedia membagikan ceritanya kepada kita di sini. Dan tidak lupa pula berterima kasih kepada para penonton yang sudah membersamai saya hingga acara berakhir. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.